Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran yang luar biasa, yaitu matematika. Dan materinya hari ini masih seputar operasi hitungan bilangan bulat. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini? Coba ada yang tahu tidak? Nah, betul sekali. Hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal cerita dari bilangan bulat. Nah, kira-kira di sini sudah ada yang belajar belum? Bagaimana caranya menyelesaikan sebuah soal dari sebuah cerita? Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menyelesaikan soal cerita bilangan bulat, disimak ya video berikut ini dengan seksama dan juga fokus. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai materi pembelajaran hari ini berkaitan dengan menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, sebelum nanti kita memasuki soal cerita, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami terlebih dahulu berkaitan dengan nanti cara penyelesaian soal cerita pada bilangan bulat. Silakan diperhatikan agar lebih memahami, kalian bisa sambil membacanya pada halaman 24 ya. Oke. Hal-hal yang perlu dipahami sebelum nanti kita menyelesaikan soal cerita adalah yang pertama, setelah nanti kita membaca cerita yang disediakan, tentunya kita harus pertama yaitu menentukan hal yang diketahui dalam soal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nanti ditentukan dan cari tahu hal yang ditanyakan dalam cerita tersebut. Apa yang ditanyakannya ya? Setelah itu nanti buat model matematika yang sesuai. Kemudian selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Dan yang terakhir tentu saja setelah kita menyelesaikan seluruh soal tersebut, kita harus memeriksa kembali jawaban yang didapat apakah sesuai atau tidak dengan cerita dan juga hal yang ditanyakan dari cerita tersebut. Untuk lebih memahami materi dan langkah-langkah yang terkait menyelesaikan soal cerita, langsung saja kita akan masuk pada soal cerita. Nah, di sini perhatikan ya, ada contoh soal yang pertama. Bapak bacakan terlebih dahulu. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, dari cerita tersebut, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah, ya betul sekali, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan hal-hal yang diketahui. Maka nanti ketika menjawabnya adalah kalian tuliskan dulu, diketahui. Setelah itu, kita cek. Dari cerita tersebut, kita dapat mengetahui bahwa seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Maka hal yang pertama kali diketahui adalah, kita bisa tuliskan di sini adalah posisi awal, yaitu 3 meter di bawah permukaan laut. Jika menggunakan garis bilangan, di bawah permukaan laut itu berarti berada di titik negatif ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan negatif 3 untuk menggambarkan 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Nah, hal kedua yang kita ketahui dari cerita ini adalah penyelam ini kemudian menyelam kembali ke dasar permukaan laut sejauh 4 meter. Maka di sini kita bisa menuliskan menyelam sejauh 4 meter. Berarti kalau ke dasar laut itu masih negatif, maka di sini kita tuliskan negatif 4. Setelah kita menentukan hal-hal yang diketahui dari cerita ini, selanjutnya adalah kita harus menentukan, betul sekali, menentukan hal yang ditanyakan. Mari kita periksa bersama-sama. Di sini yang ditanyakan adalah di manakah posisi penyelam sekarang. Nah, posisi penyelam berarti di sini nanti kalian tulis. Setelah diketahui ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Kita bisa tuliskan posisi penyelam sekarang atau secara sederhana bisa ditulis posisi akhir. Setelah kita menentukan hal-hal yang diketahui serta ditanyakan dari soal cerita ini, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat
model matematika yang sesuai. Tadi kan sudah kita ketahui ya bahwa posisi awal penyelam adalah negatif 3. Kemudian dia menyelam lagi sejauh 4 meter. Yaitu ya kita tuliskan negatif 4. Maka model matematika yang sesuai adalah kita tulis di sini negatif 3 terus menyelam lagi. Menyelam lagi itu berarti kita bisa tuliskan dengan tambah sejauh 4 meter. 4 meternya kan ke dasar laut ya, berarti negatif 4. Nah, kita tuliskan lagi negatif 4. Nah, ini adalah model matematikanya. Negatif 3 ditambah negatif 4. Baru nanti kita jawab. Berapa negatif 3 ditambah negatif 4? Hasilnya adalah ya betul sekali, negatif 7. Langkah terakhir setelah kita membuat model matematika dan juga mendapatkan jawabannya adalah memeriksa kembali apakah jawaban yang didapatkan ini sudah sesuai atau tidak dengan hal yang diketahui dan ditanyakan dari soal cerita yang ada. Kalau misalkan sudah sesuai, maka kita bisa membuat penjelasan. Di sini kan jawabannya adalah negatif 7. Jika kembali pada soal cerita tentang kondisi di permukaan laut, negatif 7 itu bisa bermakna di bawah permukaan laut. Maka di sini kita bisa tuliskan. Jadi posisi penyelam sekarang berada di 7 meter di bawah permukaan laut. Nah, bagaimana? Mudah kan cara menyelesaikan soal cerita bilangan bulat? Oke, agar kalian dapat lebih memahami materi ini, mari kita lanjutkan pada contoh soal selanjutnya ya. Perhatikan. Di sini ada contoh soal, Bapak bacakan dulu. Bayu menuangkan air bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas tersebut sekarang? Setelah kita membaca soal cerita tersebut, selanjutnya mari kita ikuti langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kita harus menentukan hal-hal yang diketahui. Yang diketahui dari cerita tersebut adalah yang pertama, bahwa suhu awal air adalah 18 derajat Celcius. Ya, kita tuliskan 18 derajat Celcius. Kemudian, hal yang kedua yang kita ketahui dari cerita tersebut adalah suhu air setelah dimasukkan es batu turun menjadi 10 derajat Celcius. Dan yang ketiga, hal yang kita ketahui dari cerita tersebut adalah suhu saat es mencair naik kembali menjadi 5 derajat Celcius. Setelah kita menentukan hal-hal yang diketahui dari cerita tersebut adalah kita tentukan hal yang ditanyakannya. Yang ditanyakan pada cerita ini adalah suhu air sekarang. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Setelah kita menentukan hal yang diketahui dan yang ditanyakan, kita harus membuat model matematika yang sesuai. Tadi kan dijelaskan bahwa suhu awal itu adalah 18 derajat Celcius. Kita tulis di sini 18. Selanjutnya, suhu air setelah dimasukkan es batu turun menjadi 10 derajat Celcius. Ingat, kalau misalkan ada istilah turun atau mundur, itu berarti pengurangan. Sehingga di sini kita dapat tuliskan model matematikanya adalah dikurangi 10. Selanjutnya adalah suhu saat es mencair naik 5 derajat Celcius. Ketika ada kata-kata naik dan maju, itu maknanya adalah betul sekali ditambah atau positif. Sehingga di sini kita bisa tuliskan ditambah 5. Nah, setelah model matematika yang kita buat, barulah di sini kita bisa mulai menghitung.
Ingat rumus yang kemarin bahwa kita harus menghitung dari sebelah kiri. Ini ya. 18 dikurangi 10. Berapa? Oke, betul sekali. 18 dikurangi 10 adalah 8. 8 ditambah 5. Hasilnya adalah ya 13. Setelah kita mendapatkan jawaban dari model matematika yang tadi buat, kita harus memeriksa kembali apakah jawaban yang didapatkan ini sudah sesuai dengan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam cerita tersebut atau belum. Kalau misalkan sudah sesuai, langkah selanjutnya kita tinggal buat pernyataan. Dari cerita tersebut kita dapat membuat pernyataan bahwa suhu air dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Nah, bagaimana? Mudah kan cara menyelesaikan soal cerita tentang bilangan bulat? Nah, agar kalian dapat lebih memahami materi hari ini, kita lanjutkan untuk mempelajari satu contoh soal lagi ya. Di sini kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Sebelum nanti kita bahas, coba kita baca dulu ceritanya ya. Sebuah lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 tim. Setiap tim akan mendapat poin 3 jika menjawab benar dan negatif 1 jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Kemudian di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal dengan benar dan menjawab 2 soal dengan salah. Berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Nah, dari cerita ini, mari kita coba susun dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu hal-hal yang diketahui dari soal cerita tersebut. Di sini ada beberapa poin yang dapat kita ketahui dari cerita tersebut. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa jika sebuah tim mendapatkan jawaban yang benar, maka dia mendapatkan 3 poin. Kemudian jika tim tersebut menjawab salah, maka dia mendapat poin negatif 1. Nah, tim merah pada babak pertama mendapatkan poin 15. Selanjutnya pada babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal dengan benar dan 2 soal menjawab salah. Nah, jadi untuk diketahuinya kita dapat menuliskan hal seperti ini. Selanjutnya, dari cerita tadi kita dapat mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua. Sehingga di sini kita dapat membuat pertanyaan poin akhir atau poin akhir dari tim merah. Setelah kita menentukan apa yang diketahui dan juga yang ditanyakan, maka langkah selanjutnya adalah kita menjawab dengan membuat model matematika yang sesuai. Pada cerita tadi, kita dapat mengetahui bahwa poin awal dari tim merah adalah 15. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 15. Kemudian pada babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal dengan benar. Sehingga di sini kita tuliskan 4. Dari cerita tadi, kita dapat mengetahui bahwa untuk setiap pertanyaan yang benar, kita mendapatkan 3 poin. Sehingga jika kita dapat menjawab 4 pertanyaan dengan benar, maka di sini 4 dikalikan dengan 3. Nah, kita masukkan ke dalam kurung. Kemudian di babak kedua, tim merah juga dapat menjawab 2 soal namun salah. Nah, sehingga kita tambahkan lagi di sini, ditambah 2. Untuk setiap jawaban yang salah, tadi sudah dijelaskan bahwa poinnya adalah negatif 1. Sehingga di sini dikalikan dengan negatif 1. 2-nya dikali dengan negatif 1. Kita masukkan kembali ke dalam kurung.
Nah, setelah kita dapat menuliskan model matematikanya, barulah dari sini kita dapat melakukan penjumlahan atau kita dapat menghitung hasilnya berapakah poin akhir dari tim merah ini. Sekarang mari kita coba hitung. Di sini 15 ditambah 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian ditambahkan 2 dikali negatif 1 hasilnya berapa? Nah, tepat sekali, negatif 2. Setelah ini baru kita coba jumlahkan. Sesuai dengan rumusan yang kemarin bahwa kita harus menjumlahkan dari sebelah kiri. 15 ditambah 12. 15 tambah 12 hasilnya itu adalah 27. Kemudian kita tambahkan dengan negatif 2. Nah, kira-kira jawabannya berapa? 27 ditambah negatif 2. Betul sekali, hasilnya adalah 25. Jadi poin akhir dari tim merah pada babak kedua mendapatkan 25 poin. Maka kita dapat membuat kesimpulan. Nah, kita dapat simpulkan bahwa jawaban dari soal yang tadi adalah, jadi nilai tim merah pada akhir babak kedua adalah 25. Nah, bagaimana? Mudahkan cara menyelesaikan operasi hitungan bulat dalam soal cerita. Nah, itu saja ya materi untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Apabila nanti ada hal-hal yang belum dipahami atau misalkan ada materi yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan kepada guru kelas masing-masing ya. Cukup sekian saja untuk hari ini. Silakan setelah ini kalian lanjutkan dengan mengisi soal latihan yang sudah disediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.